ketika seorang istri ini sudah membahayakan nyawa seorang suami, ketika seorang istri sudah membahayakan anggota tubuh seorang suami, mungkin bisa jadi matanya nanti ditusuk ataupun kakinya dipotong dan lain sebagainya, ini tidak mustahil terjadi. Ketika sudah membahayakan nyawa seorang suami, maka dari sinilah suami boleh menceraikannya. Artinya batas sabarnya seperti itu. Tapi kalau seandainya masih merajuk, tak suka senyum, sering marah-marah, diam, berkata kasar, kalau masih itu, kata Syekh Abdul Ghani Al-Nabulsi ini, maka bersabarlah. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diangkat derajat kita, dihapus segala keburukan, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tafakuh Video yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang ujian yang dialami oleh para waliullah, oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ujian orang-orang yang dekat dengan Allah, para waliullah, sungguh banyak sekali. Namun pada kesempatan ini kita akan menggali ujian mereka di sisi, yaitunya keluarga mereka, istri mereka. Pemirsa Tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau seandainya kita membaca lebih dalam lagi tentang ujian-ujian waliullah, itu terdapat pada istri-istri mereka. Oleh sebab itu, Hujjatul Islam Imam Ghazali menerangkan di dalam kitabnya As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar atas perilaku buruk istri, sabar atas cerewet merajuknya istri, ya. Mimma yumtahanu bihil awliya, merupakan ujian para aulia. Pemirsa Tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tentu punya istri atau akan menjadi suami. Maka kesabaran di dalam rumah tangga sangat-sangat diperlukan sekali, karena akan banyak sekali ujiannya. Bukan hanya sekedar kita yang banyak dosa ini saja, bukan hanya kita yang lemah dan sedikit ibadahnya ini saja yang diuji dengan perangai istri yang jelek.
Tetapi atas apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali tadi, bahwa sabar atas lisannya perempuan itu merupakan ujiannya para waliullah. Jadi kalau seandainya saudara ingin menjadi wali, bisa lewat jalur memiliki istri yang berperangai buruk. Baik, pemirsa Tafakur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum itu kita mesti memahami terlebih dahulu kenapa kita mesti sabar atas perilaku buruk istri. Saya garis bawahi, kalau seandainya kita semua mendapatkan istri yang baik, istri yang pengertian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau seandainya kita mendapatkan istri yang berperangai buruk, sering merajuk, sering marah dan lain sebagainya, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mesti menceraikan mereka? Tidak. Kita mesti bersabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita ini diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Fa'in karihtumuhunna, maka jika kamu membenci mereka. Siapa mereka di sini? Istri-istri kalian. Benci kita terhadap perilakunya, benci kita terhadap perangainya. Fa'in karihtumuhunna, ingat, fa'asa an takrahu syai'a, bisa saja atau mudah-mudahan antakrahu syai'a, kamu membenci sesuatu, membenci perangai istri, membenci istri tanpa sebab. Umpamanya nih, ingat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka ingat bahwa Allah akan meletakkan pada hal tersebut, ya, pada istri tersebut, atas kesabaran kita tersebut, khairan katsira, kebaikan yang banyak. Di antaranya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita lihat manakib para ulama yang ia diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat menjadi waliullah karena sabar atas lisan istrinya. Pemirsa Tafakur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini kita mesti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mentasji' kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada istri, walaupun istri itu tidak baik kepada kita. Karena sejatinya ketika istri marah, ketika istri tidak baik kepada kita, permasalahannya ada pada kita sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan di dalam hadis, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian, kata Nabi, khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik terhadap istrinya. Yang menjadi ironisnya sekarang, wahai saudaraku, ada kejelekan istri, ada keburukan istri satu saja, kita membenci seluruhnya. Ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yafruq mu'minun mu'minatan, tidak seharusnya, tidak baik seorang suami yang beriman membenci istrinya. Kenapa? In kariha minha khuluqan, andaikan ia membenci suatu karakter di dalam istrinya tersebut, atau karakter perilaku istrinya tersebut, pasti rodiya minha akhar,
pasti ia menyukai akhlak yang lain. Imam Nawawi menjelaskan atau mensyarahkan hadis ini bahwa haram hukumnya membenci istri. Hanya melihat satu karakter buruknya saja. Andaikan kita benci satu karakter buruk perangai istri kita, maka kita pasti menyukai karakter yang lain. Makanya tidak boleh membenci istri karena satu karakter buruknya saja. Contohnya, umpamanya kita benci bahwa istri ini tidak suka senyum, cemberut saja, marah-marah saja. Maka kita jangan melihat karakternya tersebut. Pasti kita menyukai karakter yang lain. Mungkin dia rajin ibadah, mungkin dia menyayangi anak kita, mungkin dia selalu mempersiapkan makanan kita, mungkin dia mencuci, menggosok baju kita. Maka dari sini janganlah menilai satu karakter buruk istri saja. Jangan melihat satu karakter buruk istri saja. Kita mesti juga mengakui bahwa kita pasti menyukai karakter yang lain sehingga dia menjadi istri kita. Pemirsa tapaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu menerangkan di dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Mungkin kita bisa saja berbuat baik kepada orang lain, tetapi di rumah kita membentak istri kita, kita menampar istri kita, kita mengacuhkan istri kita. Tak baik. Kenapa kita bisa berbuat baik kepada orang di luar rumah kita, sementara orang di dalam rumah kita membencinya? Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Kemudian Nabi membanggakan diri, wahai saudaraku, wa ana, dan saya orang yang paling baik terhadap istri, orang yang paling baik terhadap keluarga. Pemirsa tapaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti kita contoh, ini mesti kita tauladani, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan suri tauladan kita. Bukan hanya dalam masalah ibadah saja, tetapi dalam masalah keluarga kita mesti mentauladani, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki para sahabat, dan para sahabatnya ini tentu ingin tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumahnya, bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika bersama para istri-istrinya. Baik. Ketika itu, pada suatu ketika datanglah para sahabat kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna'u fi baiti." Wahai Aisyah, apa kebiasaan perilaku Nabi Muhammad di dalam rumahnya? Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala mihnati ahli. Ala mihnati ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala mihnati ahli. Apa maknanya? Maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkhidmat, membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan istri-istrinya. Maka di dalam riwayat yang lain kita tidak heran bahwa Nabi pernah menjahit sepatunya, mengambil air sendiri, mengambil susu sendiri, dan lain sebagainya. Maka tidaklah aib, tidaklah sesuatu hal yang tercela
ketika seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga, ketika seorang suami membantu pekerjaan istrinya di rumah, ketika seorang suami mau membantu istrinya di rumah, disinilah akan terjalin komunikasi, akan terjalin keharmonisan antara istri dan suami. Tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, berbuat baiklah terhadap istri, sabarlah atas perilaku istri. Syekh Abdul Ghani mengatakan, ia bergelar dengan Al-Nabulisi, seorang sufi yang terkemuka. Beliau mengatakan, sampai mana batas sabar kita terhadap istri? Nah, ini perlu digarisbawahi, bahwa batas sabar itu adalah ketika seorang istri ini sudah membahayakan nyawa seorang suami, ketika seorang istri sudah membahayakan anggota tubuh seorang suami, mungkin bisa jadi matanya nanti ditusuk ataupun kakinya dipotong dan lain sebagainya, ini tidak mustahil terjadi. Ketika sudah membahayakan nyawa seorang suami, maka dari sinilah suami boleh menceraikannya. Artinya batas sabarnya seperti itu. Tapi kalau seandainya masih merajuk, tak suka senyum, sering marah-marah, diam, berkata kasar, kalau masih itu, kata Syekh Abdul Ghani Al-Nabulisi ini, maka bersabarlah. Mudah-mudahan dengan kesabaran tersebut, ya ja'alallahu fi khairan katsira, Allah menjadikannya kebaikan yang banyak, dan itu menjadi asbab kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para wali-waliullah as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya, sabar atas lisan seorang istri itu merupakan ujian-ujian para waliullah. Baik, terima kasih banyak sahabat Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan juga bermanfaat bagi antum-antum yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.